Halo Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan menjabarkan tentang rubrik penilaian unit 4 bagi siswa kelas 6A. Rubrik ini digunakan sebagai standar siswa di unit 4 ini, adapun rubriknya adalah sebagai berikut. Jadi ini rubriknya Bapak Ibu, nanti ini juga saya akan kirimkan filenya, jadi nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan anak-anak juga, karena anak-anak sudah saya sharingkan ini. Jadi di sini yang kita bisa lihat di area yang warna hitam ini Bapak Ibu, nah ini kriteria penilaiannya. Nah di sini ada need more time. Need more time ini adalah anak yang memerlukan dukungan atau memerlukan waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan materi. Kemudian di area developing atau area berkembang, dalam artian anak-anak belum mencapai target atau bisa dibilang dia mencapai targetnya baru 50% dari pencapaian target. Kemudian di meeting expectation ini adalah mencapai target. Jadi pencapaian target itu ada di sini, di meeting expectation. Atau mencapai target yang diharapkan. Atau dia mampu menyelesaikan materi dengan baik di sini. Jadi sudah mencapai target. Kemudian exceeding, di sini exceeding itu adalah melampaui target. Melampaui target atau bisa disebut juga dengan mampu melampaui capaian target, seperti itu. Nah, yang ditargetkan itu ada di meeting expectation ini sebenarnya. Kalau dia bisa melebihi, berarti posisi penilaian anak Bapak Ibu ada di sini, seperti itu. Ada di exceeding ini. Nah, kemudian yang perlu saya jelaskan di sini apa saja yang akan dipelajari. Ini rubrik untuk UOI dan literasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini nanti ada pembelajaran UOI dan literasi. Kemudian apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah ini Bapak Ibu, yang saya bold. Ini bentuk-bentuk energi. Nah, bentuk-bentuk energi, sumber energi, perubahan energi. Nah, di sini ketika anak Bapak Ibu ini nanti di area sini anak Bapak Ibu akan membuat presentasi. Jadi mereka akan mempresentasikan. Jadi ketika anak Bapak Ibu di sini mampu menyebutkan dan menjelaskan, dia mampu menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk energi, sumber energi, dan perubahan energi, maka posisi anak Bapak Ibu ada di meeting expectation. Nah, kalau misalkan dia hanya mampu menyebutkan saja, tanpa memberikan penjelasan tentang bentuk-bentuk energi, sumber energi, dan perubahan energi, maka anak Bapak Ibu akan berada di posisi developing. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan anak Bapak Ibu di sini mampu menyebutkan, menjelaskan, dan memahami bentuk-bentuk energi, sumber energi, dan perubahan energi, maka posisi anak Bapak Ibu ada di exceeding atau melampaui, seperti itu. Memahami di sini dalam artian dia mampu untuk menjawab. Nanti kan presentasi, jadi ketika presentasi itu kan ada sesi tanya jawab. Ketika ada sesi tanya jawab, dia mampu mempertanggungjawabkan materi yang dia bawakan, atau dia mampu menjawab dengan jelas sesuai materi yang dia presentasikan, atau kata lainnya dia mampu mempertanggungjawabkannya, seperti itu. Nah, kalau misalkan anak Bapak Ibu dalam mempersiapkan presentasinya, kemudian sampai presentasi, dia memerlukan bantuan guru misalkan. Dia memerlukan bantuan guru. Jadi dalam menyebutkan sumber-sumber energi, bentuk-bentuk energi, kemudian perubahan energi, maka posisinya adalah di need more time, seperti itu. Nah, untuk minggu ini kita masih membahas yang pertama ini Bapak Ibu. Ini untuk minggu ini dan sampai nanti hari Selasa ya, hari Selasa anak-anak akan melakukan presentasi di area yang di atas ini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya, ini yang saya bold, bagaimana cara menggunakan energi secara bijaksana.
Terus apa saja peran manusia dalam menggunakan energi. Nah, di sini ketika anak Bapak Ibu mampu menjelaskan dan memberikan gambaran secara nyata. Jadi mampu menjelaskan dan memberikan gambaran secara nyata bagaimana menggunakan energi dengan bijaksana. Peran manusia dalam menggunakan energi itu seperti apa? Maka anak Bapak Ibu akan ada di meeting expectation. Kemudian, kalau anak Bapak Ibu mampu menjelaskan, memberikan gambaran nyata, dan bisa mempengaruhi orang lain, orang-orang di sekitarnya, dan orang itu bisa terpengaruh, misalkan seperti itu, maka anak Bapak Ibu bisa berada di posisi exceeding expectation, seperti itu. Kemudian kalau anak Bapak Ibu hanya mampu menjelaskan saja, berarti posisinya ada di developing. Kemudian yang di sini, ketika anak Bapak Ibu dalam memahami materi ini memerlukan bantuan, misalkan memerlukan bantuan, jadi mungkin sudah mengikuti materi dengan baik mungkin, tapi dalam menjelaskan dia masih memerlukan bantuan, maka posisinya ada di need more time, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir, target yang terakhir, anak-anak akan membuat kampanye. Jadi mengkampanyekan untuk hemat energi kepada masyarakat umum dengan menggunakan media yang tepat. Jadi ketika anak Bapak Ibu mampu mengkampanyekan hemat energi kepada masyarakat umum dengan menggunakan media yang tepat, maka dia akan ada di meeting expectation. Nah, ketika anak Bapak Ibu bisa mengkampanyekan kepada masyarakat umum tentang hemat energi, sekaligus dia bisa mencontohkan atau dia bisa merancang sebuah energi alternatif, maka anak Bapak Ibu posisinya ada di exceeding, seperti yang saya bold ini, seperti yang saya tebalkan ini. Nah, jadi di sini di samping dia mengkampanyekan, ketika dia bisa merancang sebuah energi alternatif, jadi bahan kampanyenya itu ada rancangan energi alternatif, maka anak Bapak Ibu penilaiannya ada di posisi exceeding. Nah, tapi kalau misalkan anak Bapak Ibu hanya mampu mengkampanyekan di lingkungan terdekatnya saja, contohnya di lingkungan keluarga, misalkan bisa berkampanye di lingkungan keluarga, misalkan, atau misalkan lingkungan sekitarnya. Jadi posisinya dia ada di developing. Kemudian kalau dia hanya misalkan hanya mampu mengkampanyekannya di komunitas kelas saja, berarti dia posisinya ada di need more time, karena tujuan kita mengkampanyekan hemat energi ini untuk masyarakat secara umum, untuk masyarakat luas, seperti itu. Jadi harapan saya dengan penjabaran ini, orang tua mempunyai pemahaman atau pengertian untuk target belajar anak selama unit ini, di unit 4 ini. Kemudian mampu memberikan dukungan dari rumah, atau setidaknya memiliki gambaran atau area mana yang menjadi fokus anak dalam pembelajaran di unit ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk matematika sendiri yang akan kita pelajari adalah luas dan keliling bangun datar, serta volume dan luas permukaan bangun ruang. Tapi kecuali bola ya, bangun ruang kecuali bola. Jadi bola dipelajari di SMP. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengharapkan kerjasamanya untuk perkembangan siswa yang lebih baik lagi. Tetap semangat Bapak Ibu, salam sehat selalu dan terima kasih.